Oke, kalau, untuk kita bicara sentimen sih mungkin ke sentimen eksternalnya dulu kali ya, Pak Aldi ya. Karena ramai juga sentimen eksternal, nggak lain nggak bukan juga masih seputar dari ketidakpastian yang tinggi akan geopolitiknya Rusia dan Ukraina ya teman-teman. Di mana, dari geopolitik Rusia Ukraina ini kan menyebabkan, harga komoditasnya itu kan fluktuatif ya, bergerak fluktuatif. Nah, dari fluktuatifnya harga komoditas itulah gitu yang memicu terjadinya kenaikan inflasi di beberapa negara, termasuk negara-negara maju gitu. Tambahannya lagi dari kenaikan inflasi tersebut, ini pastinya men-trigger bank sentral dari masing-masing negara untuk mempertahankan atau meredam kenaikan inflasi tersebut dengan cara mengetatkan kebijakan moneternya gitu. Jadi di sini udah muncul kekhawatiran lagi akan kebijakan atau arah kebijakan The Fed ya, khususnya The Fed karena kan kita lihat kiblatnya bursa saham seluruh dunia itu kan memang ke Amerika ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari The Fed sendiri ini juga ada kekhawatiran dia akan kembali mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuannya karena tren inflasi di Amerika Serikat itu udah semakin tinggi nih teman-teman. Udah terus mencatatkan kenaikan. Bahkan di periode Maret ya 2022 tren inflasinya itu udah sekitar 8,5%, udah naik, udah sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan di 4 dekade belakang gitu ya. Kemudian kalau kita bicara sentimen dari adanya kekhawatiran tentang tren inflasi yang terus mencatatkan kenaikan, kita lihat kalau di dalam negeri sendiri justru sedikit bertolak belakang ya. Karena inflasi di negara kita ini bisa dibilang cukup terkendali nih. Bahkan inflasi di kita walaupun masih tercatat kenaikan, tapi kenaikan itu masih di bawahnya target bank sentral kita gitu. Di mana targetnya BI sendiri itu sekitar 3 plus minus 1% gitu teman-teman. Jadi memang sedikit berbeda gitu ya tren di inflasi di dalam negeri dengan inflasi di negara-negara tetangga khususnya di negara-negara maju gitu. Kemudian itu kalau kita bicara seputar sentimen ekonomi. Tapi kalau sentimen lainnya sebenarnya juga masih ada ya khususnya juga sentimen di dalam negeri masih seputar COVID-19 yang walaupun sampai saat ini sih trennya ini udah positif sebenarnya teman-teman. Karena berbeda dari sebelumnya COVID-19 di dalam negeri kita ini udah cukup terkendali juga gitu ya. Kita udah mulai melandai gitu jumlah penambahan kasus positifnya. Sehingga pemerintah kita ini udah kembali untuk PD, confidence gitu, untuk melonggarkan mobilitas sosial gitu. Nah ini sebenarnya sih kecenderungannya sangat positif nih teman-teman. Kemudian ada lagi yang baru-baru ini Pak Aldi ya, baru aja tadi pagi rilis, ini seputar indikator makroekonomi teman-teman, yaitu trade balance kita. Trade balance kita juga udah tercatat surplus, ada kenaikan surplusnya itu sekitar 4,53 miliar US dollar nih teman-teman. Ini jauh di atas periode previousnya dan jauh dari konsensus. Konsensusnya diperkirakan di 2 miliar US dollar, tapi ternyata realisasinya kita surplus 4,53 miliar US dollar. Nah ini nggak lain nggak bukan juga karena kinerja ekspor kita ini kan luar biasa ya. Justru is a blessing lah untuk kita karena kita ini negara yang sumber daya alamnya berlimpah gitu ya. Sehingga kenaikan harga komoditas secara global itu justru menjadi blessing untuk kita dan meningkatkan kinerja ekspor kita yang tumbuh luar biasa gitu. Jadi memang sentimen dalam negeri sih seputarnya masih kecenderungannya masih positif sih Pak Aldi. Hanya tekanan dari eksternal aja mungkin yang sedikit ya memberikan sedikit fluktuatif ya IHSG kita gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi walaupun di luar negeri ya, di Amerika Serikat khususnya ini inflasinya tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir gitu ya. Bahkan ada yang memprediksi sampai 2 digit gitu inflasinya ya. Bahkan terakhir ini di angka 8,5% dan itu berbahaya sekali dengan ekonomi sebesar Amerika Serikat. Tapi justru yang terjadi di Indonesia kebalikannya ya. Jadi Indonesia kita ini, negara kita ini sentimen makronya cukup positif ya, dimulai dari inflasi kita yang masih dalam range dari Bank Indonesia, kemudian kasus COVID-19 yang sudah mulai terkendali, dan data terbaru nih Mbak Cisti ya terkait neraca berjalan kita yang surplus sampai 4,5 miliar US dollar. Ini luar biasa banget gitu. Nah kemudian kalau kita bicara ke outlook IHSG nih Mbak, kira-kira gimana sih proyeksinya? Silakan Mbak Cisti.
Oke, untuk outlook IHSG sendiri sih kita masih skenario optimis ya Pak Aldi, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi juga sampai saat ini pertumbuhan ekonomi kita itu kan selalu mencatatkan tren yang kenaikan gitu ya, trennya positif sekali gitu. Kalau kita lihat korelasi antara pasar saham dengan pertumbuhan ekonomi itu kan berjalan linear ya. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, pertumbuhan ekonomi suatu negara bagus, pasti pertumbuhan pasar sahamnya juga akan meresponnya dengan hal yang positif gitu. Ditambah lagi kinerja IHSG kita sendiri ini fun fact nih ya teman-teman ya. Jadi IHSG kita ini termasuk pasar saham yang unggul loh. Bahkan kita ini unggul nomor 1 jika dibandingkan dengan pasar saham negara-negara tetangga, khususnya di Asia Pasifik. Secara year to date, IHSG kita itu udah tercatat tumbuh 9,94% gitu. Ini kita mengungguli pasar saham negara tetangga, kita mengungguli Singapura. Singapura itu secara year to date 6% kenaikannya. Malaysia juga secara year to date 1,97%. Bahkan kita juga di atasnya, kalau secara Asia Pasifik ya, kita juga di atasnya pasar saham Jepang, Nikkei, dan juga di atasnya pasar saham Korea Selatan nih teman-teman. Jadi kita lihat untuk IHSG sendiri dari awal tahun aja sampai dengan menjelang kuartal 2 ya ini ya. Ini aja udah kecenderungannya udah positif sekali. Nah, apalagi nanti gitu ya sepanjang tahun 2022 gitu. Di sini sih kita juga masih optimis ya, mungkin untuk IHSG sendiri untuk bisa sampai ke 7.400 is still possible sih untuk di reach gitu Pak Aldi. Baik, luar biasa 7.400 ya. Ini angka yang cukup reasonable nih untuk bisa digapai nih oleh IHSG. Nah, terima kasih komentarnya Mbak Cisti. Selanjutnya, saat ini kan tren di sebuah negara maju itu kenaikan inflasi ya. Nah, kira-kira kenaikan inflasi ini korelasinya bagaimana sih dengan pasar saham, Mbak? Silakan. Oke, kenaikan inflasi dengan pasar saham korelasinya seperti apa? Jadi dengan adanya kenaikan inflasi itu sebenarnya bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif ya teman-teman ya. Kalau kita bicara dampak positif, kenaikan inflasi yang cukup terjaga itu bisa berdampak positif. Kenapa? Karena investasi di pasar saham itu kan adalah salah satu investasi yang memberikan return yang tinggi gitu ya, sehingga banyak pelaku pasar atau para investor yang akan inflow gitu ya, yang akan net buy ke pasar saham kita karena untuk menjaga inflasi gitu. Tapi kalau dampak negatifnya sendiri, kita mungkin lebih berbicara kepada para pelaku bisnis ya teman-teman. Karena kan kenaikan inflasi itu tentu akan menambah cost operasionalnya pelaku bisnis sendiri ya, di mana beban operasional nanti akan naik, kemudian beban gaji upah karyawan juga bisa naik gitu, menyesuaikan dengan inflasi gitu ya. Sehingga nanti akan ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi profitabilitasnya gitu ya, profitabilitas dari perusahaan sendiri. Nah, kalau misalnya profitabilitasnya perusahaan itu agak terganggu, nanti yang ada juga perusahaan tidak bisa menjual gitu ya, tidak bisa melakukan penjualan dengan volume yang seperti biasanya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya juga bisa pasar saham bisa terkoreksi gitu sesaat. Tapi itu mungkin kita bicara dampak negatif secara jangka panjang, dan kalaupun akan terjadi atau akan berdampak negatif ya mungkin ketika inflasinya itu mengalami kenaikan yang tumbuhnya sangat signifikan gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara inflasi dalam negeri saat ini kan udah cukup terkendali ya teman-teman ya. Jadi kecenderungannya sih masih positif aja sih Pak. Baik, baik. Jadi inflasi itu seperti pedang bermata dua ya, Mbak Cisti ya. Apabila dia terlalu tinggi, ini memberatkan perusahaan karena cost-nya meningkat. Tapi apabila terlalu rendah, ini artinya daya belinya nggak ada masyarakat gitu ya. Artinya perusahaan juga nggak akan ekspansi gitu. Jadi korelasinya di situ ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat inflasi itu berhubungan sama laba, kemungkinan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Baik, terima kasih Mbak Sisti ya atas komentarnya ya. Nah selanjutnya mungkin kita saat ini kan Indonesia masih di inflasinya masih terkendali nih Mbak ya. Tapi seperti yang diketahui belakangan ini harga kenaikan mulai banyak gitu. Mulai dari PPN yang naik 11% gitu ya. Kemudian Pertamax yang naik gitu, BBM naik, dan bahkan Pertalite sampai gas nanti kemungkinan akan naik. Ditambah lagi mau ada Lebaran nih, ya Idul Fitri gitu. Nah kira-kira seberapa rentan sih kita? Apakah mungkin terjadi inflasi juga nih di kita nih di periode-periode berikutnya nih? Gimana pandangannya Mbak Sisi? Silakan.
Oke, kalau kenaikan inflasi di dalam negeri sendiri sih saya rasa itu sangat possible banget ya Pak untuk terjadi ya, apalagi kita bicara dalam waktu jangka pendek ini. Karena terutama ya di kuartal 2 ini kan ada momentum hari raya gitu, ada lebaran gitu. Jadi kita pastikan lah itu sangat besar kemungkinannya, besar posibilitasnya untuk inflasi kita ini bisa tinggi gitu. Tapi yang dibicarakan tingginya inflasi itu kan apakah inflasinya naiknya ketinggian atau enggak gitu ya Pak ya. Kayaknya saya pikir untuk inflasi sendiri mungkin sedikit terkendali dan sedikit stabil. Kenapa? Karena pemerintah itu juga masih berupaya gitu mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan ya untuk menahan inflasi tersebut gitu. Memang mungkin sedikit berbeda dengan negara maju lainnya ya kan, bank sentralnya negara maju itu kan mereka mengeluarkan kebijakan moneter gitu ya. Tapi kalau pemerintahan dalam kita ini justru mereka fokus kepada kebijakan fiskal, di mana untuk meredam inflasi yang naik tinggi itu pemerintah akhirnya menaikkan PPN ya, pajak pertambahan nilai dari yang sebelumnya 10% jadi 11%, kemudian mengurangi beberapa subsidi dari gas LPG, kemudian bahan bakar minyak gitu ya, BBM gitu, harga bahan baku juga dinaikkan gitu ya. Jadi ini saya rasa ini juga merupakan upayanya pemerintah juga untuk meredam inflasi supaya stabil gitu. Walaupun kenaikan inflasi ya tentunya ada karena kan terdorong dari daya beli masyarakat yang juga udah mulai pulih gitu ya. After kita tuh krisis kemarin selama 2 tahun karena pandemi gitu sih Pak Aldi. Baik, jadi ada kemungkinan ya ini terjadi juga nih Ya, inflasi di Indonesia. Tapi kabar baiknya pemerintah tidak lepas tangan gitu ya. Pemerintah punya betul. instrumen berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya yang bisa digunakan. Tapi saat ini lebih fokus pada kebijakan fiskal gitu ya, di mana stimulus-stimulus ini digelontorkan gitu ya dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Nah selanjutnya nih, jika mungkin terjadi nih inflasi nih Mbak, kita akan masuk ke sektoral ya. Kira-kira sektor-sektor apa sih Mbak yang bisa anti atau kebal nih terhadap inflasi? Silakan Mbak Cisti. Oke, kalau kita lihat sih tren inflasi yang terjadi ya karena inflasinya naik itu terjadi kan karena komoditas globalnya udah rally gitu ya Pak Aldi ya. Jadi kita pikir saham-saham atau sektor yang menarik ya tentu yang relate kepada komoditas sih, terutama untuk minyak dan gas gitu, kemudian palm oil atau CPO. Lalu juga kita lihat untuk batu bara juga sebenarnya secara jangka pendek ke menengah lah ya, itu juga masih sangat menarik tuh. Terus kita juga lihat komoditas lain juga yang digadang-gadang sebagai safe haven ya atau emas ini juga masih menarik gitu. Jadi sektor unggulan kita sih masih seputar komoditas. Nah, selain dari komoditas, kita juga mempertimbangkan mungkin untuk jangka pendeknya ya, itu masih seputar sektor retail karena sektor retail ini kan salah satu sektor yang kemarin itu sempat terpuruk juga ya karena krisis pandemi COVID-19 gitu. Tapi sekarang kan kayaknya kinerjanya udah mulai bangkit lagi, udah mulai pulih lagi di tengah-tengah daya beli masyarakat yang udah meningkat gitu ya. Masyarakat udah kayaknya udah semakin pede, udah semakin confidence untuk spending banyak, untuk konsumtif gitu ya. Jadi kita pikir sektor retail pun juga masih diuntungkan untuk hal itu. Kemudian kalau bicara sektor yang kebal inflasi, ini juga pasti kita bicarakan sektor yang defensif ya. Sektor yang defensif itu kan mau bagaimanapun siklus ekonomi kita itu pasti dibutuhkan ya produk atau jasanya gitu. Jadi kita juga lihat sektor yang kebal inflasi juga sektor consumer yang primer, tapi mungkin lebih dikhususkan kepada poultry. Kenapa? Karena kalau sektor consumer primer yang lain mungkin ada sedikit challenge, terutama challenge-nya itu dari kenaikan komoditasnya nih yang merupakan bahan bakunya gitu. Jadi kita lihat saham consumer primer pun juga masih sangat potensial, tapi mungkin lebih kepada saham-saham yang poultry gitu, Pak Aldi. Baik, luar biasa ya. Jadi walaupun kita berada di tengah-tengah inflasi gitu ya di internasional ya, tapi di dalam negeri pun ini banyak sektor-sektor yang bisa diperhatikan nih. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Cisti luar biasa banget ya. Ada sektor komoditas ya, mulai Ya, dari minyak gitu ya, gas, kemudian CPO ya, dan batu bara ini jadi sektor unggulan nih. Kemudian dari sektor retail ya, ini karena meningkatnya daya beli masyarakat, ditambah sekarang pulang kampung diperbolehkan, Mbak Cisti ya. Artinya ini ya. akan ada belanja-belanja nih, mall bakal penuh gitu ya, konsumsi akan meningkat. Jadi ini sektor unggulan selanjutnya adalah retail, dan terakhir dan untuk sektor yang anti inflasi ini juga masuk ke dalam consumer, tapi lebih spesifik kepada poultry ya, dan juga ini menyambut
Lebaran dan Idul Fitri juga nih Mbak Cesti ya. Kalau poultry itu biasanya seasonal kenaikannya ya. Jadi ini luar biasa nih tiga sektor ini yang bisa diperhatikan oleh investor ya. Baik, terima kasih Mbak Cisti ya. Nah, kemudian dari sektor-sektor unggulan tadi nih Mbak, pilihan sahamnya apa aja sih? Silakan Mbak Cisti. Oke, pilihan sahamnya ya atau untuk stock to watch-nya nih ya teman-teman. Kalau dari komoditas sendiri tadi saya sempat sebut migas ya, minyak dan gas. Itu kita sih sebenarnya masih suka dua pemain besar minyak dan gas di bursa nih, Pak Aldi. Nggak lain nggak bukan Medco dengan Elsa. Ya ini kan dua pemain terbesarnya gitu ya untuk minyak dan gas sendiri. Terus kalau kita lihat dari sisi valuasi itu keduanya juga sebenarnya masih dibilang under value nih teman-teman karena Elsa dia masih punya PBV di bawah 1 ya. Elsa PBV-nya di 0,56 kali, kemudian Medco masih di 0,89 kali. Tapi kalau dari sisi rasio solvabilitasnya ya atau dari rasio DER-nya, debt to equity ratio-nya, ini Elsa jauh lebih unggul daripada Medco karena DER-nya Elsa itu masih tercatat di bawah 100%, masih sekitar 91%. Sedangkan Medco ini DER-nya cukup besar ya, DER-nya itu sekitar 376% gitu. Tapi kalau Medco ini memang lebih unggul dari sisi rasio profitabilitas ya teman-teman. Di sini ROE-nya Medco sendiri itu sekitar 6%. Ini jauh lebih unggul dibandingkan Elsa gitu, di atasnya Elsa. Elsa punya ROE hanya sekitar 2,88%. Kemudian tadi saya sempat sebut palm oil ya, Pak Aldi ya. CPO nih teman-teman. Untuk CPO kita suka LSIP sama TAPG ya teman-teman. Pertama kenapa kita pilih LSIP? Dari sisi rasio net profit margin-nya teman-teman ini sangat menarik dibandingkan peers-nya, dibandingkan kompetitornya gitu. NPM atau net profit margin-nya LSIP sendiri itu ternyata dia tumbuh paling signifikan, pertumbuhannya itu 21%. Kemudian dari sisi rasio EV/EBITDA-nya dia juga masih dibilang under value karena EV/EBITDA-nya juga masih menarik, masih kecil dibandingkan dengan peers-nya yang lain. EV/EBITDA-nya LSIP sendiri itu di sekitar 5,5 kali gitu. Sedangkan kalau kita bicara EV/EBITDA peers-nya itu udah besar-besar nih teman-teman. Ali dia punya EV/EBITDA 6 kali, kemudian SIMP juga dia punya 7 kali, TAPG, DSNG juga dia punya EV/EBITDA di 7 kali gitu. Kemudian kalau dari sisi DER-nya, kita juga mempertimbangkan LSIP karena DER-nya itu cukup terjaga ya. Rasio solvabilitasnya itu masih di bawah 1. DER-nya itu masih sekitar 0,17 nih teman-teman. Jadi kita bisa unggulkan gitu. Untuk secara fundamental, LSIP itu masih sangat menarik dan masih under value gitu. Tapi kalau kita bicara rasio profitabilitas, kita sangat menyukai TAPG, Pak. Karena TAPG ini dari sisi rasio ROE-nya ya, return on equity-nya, dia itu masih lebih menarik dibandingkan dengan peers-nya. Masih lebih menarik karena ROE-nya TAPG itu unggul sekitar 14% nih teman-teman. Ini lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Tapi tadi banget nih Pak Aldi, kita di sesi kedua ini kita menjagokan salah satu emiten CPO yaitu DSNG. Ini kalau DSNG kita pure karena kita lihat ada momentum secara teknikal teman-teman. Jadi kita tadi juga memberikan stock pick ya di sesi 2 khususnya itu saham DSNG karena kita lihat dari sisi teknikalnya itu ada momentum kenaikan. Karena kalau dari teknikal ya, di sini DSNG itu sempat breakout resistance upper band dari indikator Bollinger Band-nya. Jadi kita lihat juga itu momentum yang kuat ya untuk dia bisa bergerak bullish teman-teman atau bullish continuation. Ini dikonfirmasi dengan volumenya juga naik, kemudian indikator MACD-nya juga cross up, lalu juga stokastiknya juga cross up gitu ya teman-teman. Nah tadi saya sempat sebut gold ya Pak Aldi ya, emas ya. Betul, Ya betul. kalau Safe emas kita haven ya yang baru. ya, ya kalau emas kita suka BRMS sama MDKA. Kalau MDKA ya nggak lain nggak bukan karena emiten ini yang paling nempel dengan komoditas gold. Apabila komoditas goldnya naik, ini MDKA tuh biasanya responnya juga sahamnya tuh naik gitu ya. Kemudian kita juga lihat MDKA itu sampai saat ini dia juga gencar sekali melakukan aksi korporasi ya. Dia juga udah menyiapkan sekitar 149 miliar untuk eksplorasi area di Gorontalo, di Maluku ya, di Maluku Barat gitu. Kalau BRMS kita juga masih suka karena kinerjanya di tahun lalu itu tumbuh 1.600% nih Pak. Kita lihat itu sangat luar biasa ya, pencapaian yang luar biasa sekali untuk BRMS sendiri.
Terus di sisi lain juga kita suka BRMS karena kekuatan manajemennya nih kayaknya udah diisi oleh tokoh-tokoh penting yang sangat kompeten gitu ya. Di dalamnya tuh udah ada Anthony Salim gitu ya, udah ada grup Salim gitu. Kemudian juga baru saja dilantik ada Agus Projosasmito gitu ya sebagai direktur utama. Jadi sangat menarik untuk BRMS juga. Untuk retail kita suka MAPI dan juga AMRT, kemudian MPPA gitu Pak Aldi. Kalau untuk MAPI karena ada turnaround story, MAPI itu berhasil membalikan kinerjanya ya dari yang sebelumnya rugi bersih ini menjadi laba bersih. Kalau untuk AMRT kita suka karena AMRT ini termasuk emiten yang punya kemampuan inovatif dan juga adaptif yang baik sih Pak. Karena dia bersama dengan WIRG dia ini ada kolaborasi untuk menjangkau layanan pemasarannya itu di dunia metaverse. Berarti kan ini ada penyesuaian mengikuti zaman gitu ya bisnisnya ya. Jadi kita masih suka untuk AMRT dan MPPA. Kalau MPPA nggak lain nggak bukan karena sinergi dari ekosistem digitalnya yang kuat sih. Dia kan punya ekosistem digital Goto ya. Ini kan udah sangat besar gitu ya. Goto kan salah satu salah satu perusahaan startup yang udah unicorn juga gitu ya dibilangnya. Jadi ekosistem digitalnya juga sangat mendukung kinerja bisnis dari MPPA ke depannya. Masih sangat potensial gitu paling Aldi. Baik, luar biasa. Kalau yang sektor poultry nih, kira-kira ada jagoannya nih nggak Mbak Cisti nih? Oke. Kalau untuk poultry kita masih menjagokan Java dan juga Cepin ya Pak. Kita masih menjagokan kedua itu untuk poultry. Baik, luar biasa ya. Jadi ada saham-saham yang jadi pilihan ya oleh investor nih dari Ajaib Sekuritas ya. Yang pertama dari sektor minyak migas ya, ada Medco dan Elsa. Ini laporan fundamentalnya cukup solid ya, tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Cisti. Kemudian dari sektor CPO ada LSIP dan TAPG ya. Ini secara fundamental baik. Kemudian kalau yang secara teknikal bagus, ini ada DSNG ya. Nah, selanjutnya dari sektor pertambangan emas ya, ada BRMS dan MDKA, di mana BRMS ini newsnya adalah diisi oleh manajemen-manajemen baru ya, orang-orang yang luar biasa kompeten nih yang masuk di perusahaan. Sedangkan untuk sektor retail ada MAPI, AMRT, dan MPPA ya. MPPA ini Matahari Putra Prima ya kalau saya tidak salah ya. Ini juga sentimen lebaran nih Mbak Cisti ya. Biasanya kan kalau belanja itu beli baju lebaran di Matahari biasanya gitu ya. Nah kemudian tapi newsnya ini seputar adaptif ya karena dia memiliki saham Goto dan juga nanti kedepannya ini prospeknya akan lebih baik ya. Dan kemudian terakhir dari sektor poultry ada Java dan Cepin ya yang bisa jadi pilihan ya dimasukkan ke dalam watchlist nih atau bisa dianalisis lebih lanjut oleh sahabat investor ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih kan kita udah bahas sektor gitu ya, kita udah bahas emiten-emiten yang jadi pilihan gitu ya. Selanjutnya kalau kita bicara tips nih Mbak, kira-kira apa sih tips ya untuk teman-teman investor dalam memilih saham baik dan juga yang dihindari gitu ya. Tips-tipsnya seperti apa sih? Silakan Mbak Cisti. Oke, untuk teman-teman tips untuk memilih emiten yang baik dan juga emiten yang dihindari. Pertama yang baik dulu kali ya, Pak Aldi ya. Jadi di tengah-tengah inflasi yang trennya lagi tinggi, lagi naik terus-menerus gitu ya, terutama inflasi global, mungkin teman-teman itu boleh pertimbangkan atau untuk screening emitennya itu pertama pilih emiten yang konsisten NPM-nya itu selalu mengalami kenaikan atau selalu profit bisnisnya gitu ya teman-teman bisa lakukan screening lihat apakah ada pertumbuhan dari net profit marginnya mungkin 3-5 tahun kalau memang teman-teman mau investasi secara long term. Kemudian yang kedua pilih perusahaan yang dia ini memiliki competitive advantage yang jauh lebih baik dibandingkan dengan peers-nya gitu. Kenapa? Karena kalau dia punya competitive advantage yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan peers-nya, ini dengan mudah nanti perusahaan itu bisa menaikkan harga jualnya, teman-teman. Jadi dengan adanya kenaikan inflasi itu kan secara jangka panjang nanti yang dikhawatirkan itu kan berdampak kepada biaya atau beban dari operational cost-nya ya atau biaya bahan baku gitu. Kemudian yang dikhawatirkan kan juga adanya kenaikan upah gaji karyawan gitu ya, upah karyawan gitu. Jadi kan bisa takutnya menekan dari sisi profitabilitasnya. Nah, perusahaan yang terjaga dari inflasi tersebut itu kan
setidaknya dia punya ruang untuk bisa meninggikan harga jual produknya sehingga profitabilitasnya itu masih bisa terjaga. Jadi boleh teman-teman pertimbangkan emiten yang punya competitive advantage lebih unggul dibandingkan peersnya gitu. Kemudian boleh juga pilih emiten yang punya cash banyak atau punya duit banyak gitu teman-teman nih. Karena kalau emiten itu punya cash dengan jumlah yang banyak, itu dia akan punya ruang yang besar juga untuk dia bisa ekspansi bisnisnya, untuk dia bisa melakukan inovasi produknya gitu. Karena kalau cash-nya banyak, akan kemungkinan kecil untuk emiten ini berhutang gitu. Nah, untuk emiten yang harus dihindari, tips dari saya itu yang pertama, hindari emiten yang bergerak tidak diiringi dengan fundamentalnya yang bagus gitu ya, tidak tercermin dari fundamentalnya yang baik. Atau emiten atau saham yang bergerak itu hanya karena euforia sesaat gitu. Ini boleh dihindari untuk teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu biasanya kan kalau inflasi itu naik, nanti kan ujung-ujungnya kebijakan moneter dari bank sentral juga menaikkan suku bunga acuannya ya. Nah, kalau suku bunga acuannya udah naik, pasti kan kredit perbankan juga naik gitu. Jadi hindari emiten-emiten yang punya utang besar gitu. Apalagi utangnya itu utang bank, teman-teman. Nah, ini akan menjadi tambahan beban nih next-nya untuk emiten tersebut. Paling itu, Pak, tipsnya. Baik, luar biasa ya. Ini ilmu banget nih ya buat teman-teman ya. Jadi kalau kita mau pilih saham ya untuk menghindari resiko itu, kita harus paham beberapa teknik ya. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Cisti. Yang pertama adalah kita harus lihat ini perusahaan bisa menghasilkan keuntungan atau enggak gitu. Itu tercermin dari konsistensi NPM ya, net profit margin ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat rasio hutangnya gitu ya, ini perusahaan kira-kira hutangnya seperti apa, kemudian apakah ada competitive advantage gitu atau keunggulan bisnis ya, ini kalau Warren Buffett bilangnya economic moat gitu, kira-kira apa sih yang jadi kelebihan ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Dan yang terakhir, pastikan perusahaan yang kita pilih itu full of cash gitu ya, cashnya banyak, karena saya ingat kata-kata investor ya waktu itu, saya agak lupa namanya, tapi dia bilang perusahaan itu boleh rugi tapi jangan sampai nggak punya cash gitu, karena kalau nggak punya cash itu ibarat kekurangan darah ya, pasti operasionalnya itu bisa tersendat. Jadi itu 3 tips yang luar biasa untuk kita memilih saham. Dan juga ada juga untuk menghindari ya, pertama perusahaan, kita harus hindari perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus dan juga kenaikan yang bersifat euforia. Ini karena biasanya habis naik langsung boncos nih, udah naik tapi nggak diiringi sama fundamental, biasanya kenaikannya nggak lama ya. Dan selanjutnya hati-hati dengan perusahaan yang memiliki hutang yang besar. Ini tips yang luar biasa. Jika Bapak dan Ibu teman-teman mau belajar lebih lanjut, nih silahkan ya bergabung dengan Ajaib Sekuritas. Ini kan pasti diajarin ya. Ini NPM ini apa sih, DR ini apa sih? Pasti ilmu-ilmu seperti itu bisa kita dapatkan ya dari Ajaib Sekuritas. Baik, terima kasih Mbak Cesti. Selanjutnya Mbak, belakangan ini kan banyak sekali nih perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi ya, mulai dari pembagian dividen, kemudian RUPS, dan right issue, stock split, dan sebagainya. Nah, kira-kira kita sebagai investor gimana sih menyikapi aksi korporasi emiten ini Mbak? Silakan. Oke, iya memang ya Pak Aldi, kayaknya kita ini sedang berada di periode earning season gitu ya istilahnya. Ini banyak sekali emiten-emiten yang merilis kinerjanya sepanjang tahun lalu gitu. Bahkan banyak sekali agenda RUPS yang ujung-ujungnya ada juga aksi korporasi ya, dari mulai dividen, right issue, merger dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk menyikapi, saya pikir dari kacamata seorang trader dan juga kacamata seorang investor agak berbeda nih. Nah, untuk teman-teman yang memang trader, mungkin bisa memanfaatkan momentum yang tercipta ya dari euforia tersebut gitu. Biasanya kan kalau ada news dari emiten, ada aksi korporasi berupa biasanya buyback saham gitu. Itu biasanya saham itu demand-nya tinggi nih, sehingga kan harga sahamnya bisa naik sesaat gitu ya. Itu mungkin kalau teman-teman seorang trader bisa memanfaatkan momentum dari kenaikan euforia yang tercipta itu. Tapi kalau teman-teman yang investor, ini saya pikir sedikit berbeda nih, karena kalau kacamata seorang investor kan harusnya bisa lebih jeli lagi, bisa lebih cermat lagi ya. Apakah aksi korporasi tersebut atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh emiten tersebut itu berdampak ke depannya itu akan
mempengaruhi kinerja bisnisnya atau tidak gitu. Dan kalau memang mempengaruhi kinerja bisnisnya, apakah itu potensial, apakah itu menguntungkan atau tidak gitu. Atau justru itu ke depannya malah membuat bisnisnya itu tidak semakin berkembang gitu atau stagnan dan biasa aja gitu. Saya pikir sih memang sedikit berbeda sih Pak Aldi. Nah, menyikapinya tetap kalau untuk investor lihat dari rasio-rasio fundamentalnya gitu. Lihat rasio fundamentalnya apakah mendukung, kemudian prospek dari sektoralnya juga ke depannya apakah tergantikan dengan sektor lain atau tidak gitu. Ataukah dia mampu berinovasi gitu atau dia mampu menciptakan nilai tambah ya, nilai lebih dibandingkan dengan peersnya atau tidak, seperti itu. Baik, ya, jadi setiap aksi korporasi itu pasti berdampak sama perusahaan gitu ya, karena biasanya akan mempengaruhi harga saham. Jadi kalau kita menyikapinya, bisa tips-tips yang bisa diperhatikan adalah kita lihat rasio-rasio fundamentalnya ya. Biasanya itu saat perusahaan akan melakukan aksi korporasi itu kan ada harga teoritis ya, Mbak Justi ya, dibandingin sama harga pasarnya. Itu kira-kira seperti apa tuh rasionya. Kemudian kita juga lihat prospek dari sektoralnya, ini kira-kira kalau perusahaan ini habis melakukan aksi korporasi, bagaimana nih dampaknya dalam jangka panjang gitu. Kalau sektornya bagus, otomatis ini emiten tersebut dalam jangka panjang fundamentalnya juga ikut membaik gitu ya. Nah selanjutnya Mbak Cisti, kalau Mbak Cisti sendiri paling suka aksi korporasi yang seperti apa Mbak? Yang kira-kira bisa mempengaruhi harga saham nih secara signifikan? Oke, kalau umumnya sih ya Pak ya, umumnya yang disenangi sama pelaku pasar itu pertama adalah buyback dan juga pembagian dividen nih. Ini apalagi kalau teman-teman ini dividen hunter, pasti cari news tentang dividen gitu ya. Karena kan dividen itu kan salah satu keuntungan teman-teman ya selaku pelaku pasar untuk berinvestasi di saham gitu. Dimana kan saham juga risikonya tinggi. Kalau misalnya kita nggak punya keuntungan gitu ya dari capital gain, ya setidaknya kita ada keuntungan dari dividen gitu. Nah, kemudian yang biasanya disukai juga biasanya buyback ya Pak, karena buyback itu kan bisa diartikan emitennya sendiri aja percaya kepada bisnisnya ya, sehingga dia melakukan pembelian kembali jumlah saham yang beredar di market gitu. Dan secara valuasi itu juga nanti akan berpengaruh kepada rasio EPS-nya ya, karena kan EPS-nya itu ada kecenderungan earning per share-nya ya, di mana earningsnya terhadap jumlah saham yang beredar itu kan semakin kecil, sehingga nanti kan IPS-nya akan semakin besar. Nah, biasanya ini sangat menarik untuk investor yang value investor, karena ngelihat, oke, IPS-nya ada kenaikan nih. Kayaknya nggak cuma value investor, tapi grow investor juga udah melihat IPS yang tumbuh itu adalah suatu katalis yang positif gitu ya. Jadi saya pikir dividen dan buyback sampai saat ini sih kecenderungannya masih sangat positif sih Pak. Dan saya sih masih suka. Baik, luar biasa ya. Jadi dividen dan buyback ya, ini biasanya diminati oleh investor. Nah selanjutnya nih Mbak, ini kalau kita bicara dividen nih Mbak, ini kan banyak sekali emiten-emiten ya yang membagikan dividen tertinggi nih dalam sejarah perusahaan gitu ya. Jadi khususnya di perusahaan-perusahaan batu bara gitu ya. Dan banyak sekali emiten-emiten kita yang membagikan dividen yang cukup besar atau bombastis ya, atau jumbo nih. Nah kira-kira kalau kita dividen hunter, banyak investor yang masuk dalam kategori dividen hunter, itu tips-tipsnya seperti apa sih Mbak? Gimana nih cara memilih perusahaan yang rajin membagikan dividen? Silakan Mbak Cisti. Oke, pertama sih tipsnya yang simple dulu nih teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan indeks yang disediakan sama bursa juga, IDX High Div 20 yang isinya itu kan 20 saham yang berisi emiten yang rutin gitu ya, membagi dividen. Tapi untuk tips lainnya, ini teman-teman sebagai dividen hunter kan pastinya harus kenal dulu ya terhadap emiten yang teman-teman punya sahamnya. Boleh lihat dari secara historikalnya gitu. Secara historikal dia rutin atau enggak membagikan dividen gitu ya. Kemudian tips lainnya juga teman-teman bisa melihat kinerja sebelumnya nih atau kinerja yang terbaru yang rilis, apakah kinerjanya ini ada kenaikan, ada pertumbuhan atau tidak, apakah pertumbuhannya itu double digit, triple digit, atau bahkan turnaround story gitu ya, ada membaik gitu kinerjanya dari yang sebelumnya rugi bersih ini menjadi laba bersih, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Paling itu sih Pak tipsnya Pak, memang kita harus Baik, lihat luar dari biasa. historikalnya.
Baik, baik, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau dividend hunter tuh banyak banget tips-tipsnya ya. Tapi ini yang paling mudah kita bisa memanfaatkan indeks ya yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu nama indeksnya adalah HIDF 20 ya, atau 20 perusahaan dengan dividen paling tinggi nih di Bursa Efek. Jadi itu ada daftarnya tuh 20, kita bisa lihat di situ. Selanjutnya kita juga lihat sejarah pembagian dividen, karena perusahaan yang bagi dividen tuh pasti ada track recordnya ya. Jadi perusahaan yang sering bagi dividen biasanya track record pembagian dividennya itu jelas. Dan terakhir kita lihat kinerja terbarunya ya. Biasanya kalau ada sentimen-sentimen atau ada berita ini kayak seperti batu bara gitu yang mengalami kenaikan harganya sangat luar biasa, ini emiten batu bara dividennya besar-besar gitu. Jadi kita lihat kinerja terbarunya atau terkininya ya. Nah selanjutnya Mbak, kalau kita bicara tentang dividen, ini kan ada istilahnya dividen trap gitu ya Mbak ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan dividen trap Mbak, dan gimana cara menghindarinya? Silakan Mbak Cisti. Oke, ini dividen trap itu kayak sebagai jebakan Batman gitu ya, di mana biasanya saham yang mengeluarkan news ada pembagian dividen itu kan euforia tercipta gitu ya, sehingga demand akan saham itu jadi tinggi, harga sahamnya naik gitu. Nah teman-teman yang terkena dividen trap itu biasanya setelah momentum dari euforia dividen saham tersebut selesai atau berakhir, ini justru harga sahamnya susah untuk naik lagi gitu. Jadi memang benar-benar kenaikan harga saham yang terjadi itu hanya karena ada atau hanya karena masih di dalam periode dividennya ya, masih sekitar tanggal-tanggal kumdet dah, menjelang tanggal kumdetnya atau bahkan di hari kumdetnya gitu ya. Nah, untuk menghindari ya teman-teman, memang sebenarnya cara menghindari yang terbaik itu adalah kita ini sudah bisa screening saham yang sekiranya memberikan dividen besar dari jauh-jauh hari, di mana masih jauh gitu daripada periode si emiten ini biasanya secara historikal membagikan dividen. Ini teman-teman bisa kok lihat datanya semua, di Ajaib juga ada. Dia nih suatu emiten ini biasanya rutin nih bagi dividen di bulan ke-6 gitu, berarti kan bulan Juni. Nah, sebaiknya teman-teman tuh udah akumulasi di saham tersebut dari sekarang, dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Apalagi kalau teman-teman ngelihat newsnya kemarin, oh kinerjanya itu udah luar biasa, tumbuhnya positif, tumbuhnya tuh 1000% gitu kinerjanya, atau triple digit gitu ya. Jadi kalau saya pikir harusnya udah masuk dari jauh-jauh hari untuk menghindari dividen trap gitu ya. Jadi sebelum ada momentum ramai yang tercipta, teman-teman udah harus akumulasi. Nah, kemudian selain itu, teman-teman juga bisa mempertimbangkan dengan mencari perusahaan yang ROE-nya tinggi, return on equity-nya tinggi. Ini dari rasio profitabilitas. Kemudian cari emiten yang punya operating cash flow-nya besar ya teman-teman. Karena kalau dividen itu kan adalah dari cash gitu ya. Dividen itu kan dari cash. Jadi boleh teman-teman lihat juga emiten yang punya operating cash yang besar. Bahkan kalau bisa operating cash flow-nya itu lebih besar daripada capex-nya, daripada capital expenditure-nya nih, atau alokasi belanja anggarannya di tahun ini gitu. Kalau bisa jauh lebih besar. Kemudian dari sisi dividen yield nih, atau kalau misalnya teman-teman udah terlambat teman-teman itu baru mau masuk ketika newsnya udah terbit gitu ya. Misalnya udah diumumkan, oke, emiten bla 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 dia membagi dividen dengan besaran 70% dari laba bersih misalnya, let's say ya Pak. Nah, kemudian teman-teman baru mau gitu, baru ke-trigger untuk membeli saham tersebut dengan harapan mendapatkan dividen. Nah, teman-teman kalau memang sudah mendengar news tersebut gitu ya, udah terlambat gitu ya, ini teman-teman boleh hitung dividen yield-nya. Dividen yield-nya itu umumnya diberikan oleh emiten itu sekitar 2-3% ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menghitung ada suatu emiten yang membagikan dividen dengan dividen yield yang besar itu bisa tergolong besar di atas 6% ya teman-teman ya. Karena 6% itu di atasnya return ori, di atasnya return obligasi gitu. Dan ini sangat menarik gitu, dividen yield yang di atas 6% gitu. Nah ini boleh nih teman-teman pertimbangkan untuk akumulasi saham tersebut karena dividen yield-nya besar gitu. Paling itu sih Pak Aldi.
Baik, luar biasa ya. Jadi dividen trap ini adalah fenomena di mana harga saham mengalami penurunan gitu ya setelah 1 hari setelah X date ya. Dan ini bisa diantisipasi oleh investor kalau kita jeli ya. Jadi cara mengantisipasinya tadi kita bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari ya sebelum masuk di cum date gitu ya. Karena kalau belinya jauh-jauh hari itu biasanya harganya masih belum naik ya, Mbak Cisti ya. Kemudian Betul. kita juga bisa pilih perusahaan-perusahaan yang ROE-nya tinggi ya, return equity-nya tinggi, kemudian operating cash flow-nya besar. Kalau bisa lebih Ya. besar daripada capex-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita juga bisa perhatikan dividen yield ya dari perusahaan-perusahaan yang akan membagikan dividen ya. Jadi ini tips yang luar biasa ya untuk teman-teman Bapak dan Ibu sobat IDX, sobat investor ya. Ini saya yakin bermanfaat banget nih ya pertemuan kita atau diskusi kita pada sore hari ini ya. Baik, sebelum kita tutup saya akan bacakan pertanyaan ya. Jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya mungkin bisa masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A ya, atau bisa ke kolom chat, nanti akan bisa dibahas bersama-sama nih sama narasumber kita yang luar biasa. Nah, mungkin saya akan mulai dari kolom Q&A dulu ya. Ini biasa menjadi pertanyaan investor nih atau trader nih, Mbak Cisti. Pertanyaan dari Diunita. Bagaimana menanamkan pola mindset yang benar ya kalau misalnya loss atau harga saham turun. Nah, ini pasti juga dialami nih oleh trader dan investor ya. Beli saham harganya turun. Nah, kira-kira mindsetnya tuh yang tepat atau yang benar tuh seperti apa sih? Silakan Mbak Cisti. Oke, bicara mindset ini berarti erat kaitannya dengan psikologi trading ya teman-teman ya. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang pelaku pasar ketika kita mulai memutuskan untuk investasi ya ke instrumen investasi yang risikonya sangat tinggi seperti saham ini, ya kita sebaiknya sudah menyiapkan strategi dan juga tujuan investasi gitu. Plan dari awal gitu kita harus pertama kita harus komitmen dan juga konsisten. Ketika harga saham yang kita punya itu floating loss ya atau harga sahamnya turun terus itu di luar prediksi kita sebelumnya atau di luar analisa kita sebelumnya ya, dimana kita misalnya udah cukup confidence nih menilai saham ini kayaknya akan naik terus gitu, tapi ternyata yang terjadi bertolak belakang dari analisa kita atau dengan ekspektasi kita ya. Nah, hal ini menyikapinya itu seperti apa untuk menjaga mindset kita agar tetap optimis gitu ya, tidak kapok gitu ibaratnya investasi di saham. Yang pertama, Kak Diyunita ini harus memang harus kenal betul alasan Kak Diyunita untuk memilih saham tersebut. Kalau alasannya itu tidak didasari dengan beberapa faktor fundamental ya, ini Kak Diyunita hanya spekulasi sesaat gitu, ya tentu Kak Diyunita juga boleh mempertimbangkan untuk di cut loss aja apabila saham tersebut itu kayaknya udah berat untuk naik gitu ya, atau sudah agak susah gitu untuk bergerak apa ya ke level ibaratnya break even point gitu, balik ke harga modal Kak Dionita beli gitu, nggak apa-apa cut loss aja, jangan takut untuk cut loss tapi duitnya jangan di withdraw. Jadi dana dari penjualan saham tersebut jangan langsung di withdraw, tapi pindahkan ke saham yang lebih potensial gitu. Jadi misalnya Kak Dionita ini akhirnya merealisasikan loss-nya, misalnya udah loss 20%, kemudian direalisasikan gitu ya, minus 20% gitu ya. Kan ada kehilangan modal sekitar 20%, Kak Dionita pindahkan, switch ke saham yang lebih potensial. Nah, kalau misalnya saham yang potensial itu ternyata naik 5%, itu kan ada bisa dibilang loss dari Kak Dionita sebelumnya di saham yang sebelumnya itu minus 20%, ini kan lossnya jadi berkurang gitu ya. Jadi lossnya sekitar 15% karena saham yang potensial itu naik gitu. Misalnya naik 5% gitu. Jadi bisa distrategikan seperti itu. Tapi kalau kalau Kak Dionita ini investasinya secara jangka panjang, tentu Kak Dionita ini harus tahu dulu tujuannya dan target harganya itu Kak Dionita yakin saham ini sampai ke berapa target harganya. Boleh dihitung dengan menggunakan metode relative valuation gitu ya, atau boleh juga di-compare dengan emiten peers-nya gitu yang sejenis, kompetitornya gitu. Apakah harga saat ini itu sudah benar-benar mencerminkan fundamentalnya, sudah benar-benar harga saham aslinya gitu, harga wajarnya, fair value-nya. Kalau misalnya jangka panjang, kita kan fokus kepada value gitu. Jadi Kak Dionita, kalau jangka panjang dan itu saham memang kecenderungannya turun terus, tapi belum balik ke fair value-nya, ya nggak masalah untuk di hold gitu. Karena Kak Dionita yakin dengan fundamentalnya. Mungkin seperti itu.
Baik, luar biasa. Jadi memang kalau kita berinvestasi tujuannya itu harus jelas jelas ya Mbak Cisti ya. Apakah kita akan investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek atau trading gitu. Jadi kalau kita misalnya trading gitu ya, kita harus cepat-cepat cut loss nih, makin cepat makin bagus. Kita bisa alihkan ke saham yang lain. Tapi kalau kita jangka panjang, ya kita harus cek ya dengan harga wajarnya ya, valuasinya seperti apa, apakah sudah mencerminkan harga wajarnya atau tidak. Ya, jadi itu dua strategi, jangan kebalik ya Mbak Cisti. Biasanya kebalik Mbak Cisti. Awalnya ingin jangka panjang, begitu sahamnya Jadi naik 3% jadi trader gitu ya, dapat untung. Tapi yang tadinya mau trading, begitu turun 5% bukannya cut loss malah ditahan jadi jangka panjang. Jadi kalau kebalik itu malah nggak kontraproduktif gitu ya istilahnya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya di Yunita, semoga terjawab ya. Terima kasih juga responnya. Selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, ada sekitar 2 juta pertanyaan ini Mbak Cisti ini, jadi kita pilihin ya yang kira-kira merepresentasikan ya investor gitu. Nah ini mungkin bisa di-remind kembali nih Mbak terkait saham poultry ya, potensi saham Java menjelang Lebaran kira-kira seperti apa ya? Ini juga sempat masuk jadi pilihan ya, saham-saham pilihan dari Mbak Cisti. Silakan Mbak. Oke, untuk potensi saham Java kita memang masih suka ya untuk saham Java sendiri. Ini mungkin saya sedikit buka dulu nih teman-teman. Sebentar ya Pak Aldi ya. Untuk saham Ya silakan. Java kita lihat kemarin itu Java kan baru mengeluarkan aksi korporasi ya berupa pembagian dividen ya. Java ini kalau kita lihat dari secara teknikal memang ya dia memang masih koreksi ya. Bahkan hari ini pun Java ditutup masih minus cukup signifikan nih, minus 4,09%. Di sini kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri memang Java ini ya terkena dari aksi korporasi yang sudah lewat gitu ya periode dividennya. Ini kalau nggak salah untuk dividennya sendiri periodenya itu hari ini adalah hari ex-date-nya nih. Jadi teman-teman memang sangat wajar ketika ada suatu emiten yang berada di dalam periode ex-date dari dividennya sendiri, tekanan jualnya itu cukup tinggi gitu. Jadi koreksi yang terjadi saat ini ya tidak lain tidak bukan karena tekanan jual dari investor yang menjual di ex-date, di periode ex-date pembagian dividennya gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara sektor, Java ini masih sangat diuntungkan nih teman-teman, karena adanya momentum Ramadan, kemudian hari raya besar keagamaan ya dengan Lebaran. Ini kan masyarakat konsumsinya meningkat, naik gitu. Apalagi ayam ya, ayam itu kan salah satu bahan makanan yang kayaknya jadi favorit gitu orang-orang di Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi kita lihat untuk fundamental Java ini justru bisnisnya masih sangat potensial gitu secara jangka pendek maupun nanti ke depannya ya teman-teman. Kemudian kita bicara valuasi nih. Kalau untuk valuasinya sendiri, Java sendiri ini dia punya ROE yang tinggi juga nih teman-teman. Return on equity-nya Java itu di sekitar 15%-an. Ini udah luar biasa ya, ini tinggi sekali nih teman-teman. Karena ROE itu biasanya kan kita bandingkan dengan dengan peers-nya ya. Coba kalau kita bandingkan dengan peers-nya untuk main, dia punya ROE di sekitar 1% teman-teman ya. Return on equity-nya main di sekitar 1%, dengan PBV-nya 0,73 kali. Emang kalau PBV main lebih unggul ya, bisa dikatakan main lebih under value dibandingkan Java, karena masih di bawah nilai bukunya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Cepin, ini dari PBV Cepin itu jauh lebih tinggi dibandingkan Java nih teman-teman. Kalau Java tadi PBV-nya itu sekitar Java PBV di 1,36 kali, Cepin di 3 kali, 3,3 kali. Jadi dari sisi valuasi kita compare dengan Cepin, masih bisa dibilang Java itu masih lebih menarik daripada Cepin gitu sih teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu ya tanggapannya ya. Jadi penurunan yang terjadi sekarang ini karena aksi ini Mbak ya, jual ya, karena masuk pada fase ex-date gitu. Tapi kalau secara fundamental ini memiliki beberapa kelebihan ya dibandingkan dengan kompetitornya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak Cisti ya, karena sudah tak terasa di penghujung acara nih kita nih. Saya akan pilihkan beberapa pertanyaan, satu pertanyaan terakhir yang kira-kira bisa dicermati. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Supri Mugiwara ya.
Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh investor pemula? Nah, silakan komentarnya Mbak Cisti. Oke, untuk investor pemula mungkin yang harus dilakukan pertama untuk menjaga psikologi tradingnya itu sehat gitu ya di awal, karena kan yang ditakutin pemula biasanya udah ngeliat loss yang kegedean gitu, udah bikin kapok. Jadi untuk menjaga psikologi tradingnya bisa sehat, disarankan untuk investor pemula pilih saham yang defensif, saham yang memang dari likuiditas juga baik gitu. Kemudian saham-saham yang tergolong big caps, blue chips gitu, punya kinerja fundamental yang nggak diragukan lagi gitu ya. Kemudian bisa juga pertimbangkan emiten-emiten yang merupakan market leader gitu, di mana bisnisnya itu tidak terlalu terganggu dari bisnis kompetitor lainnya gitu ya. Nah, jadi boleh teman-teman pertimbangkan, bisa lihat juga indeks acuannya LQ45 gitu. Itu kan berisikan 45 saham dengan likuiditas yang baik, dengan ibaratnya berisikan saham-saham blue chips gitu. Dan teman-teman mungkin yang dilakukan juga pemilihan sahamnya itu sebaiknya saham yang memang teman-teman tahu betul mengenai kegiatan utama bisnisnya gitu. Karena kalau teman-teman itu nggak paham, nggak ngerti apa kegiatan utama bisnisnya, gimana teman-teman mau menganalisa gitu ya. Nanti kalau nggak tahu, ke depannya teman-teman juga nggak punya gambaran gitu, apakah sektor ini dari saham ini ke depannya masih cukup potensial atau enggak gitu. Nah, untuk pemula boleh pertimbangkan saham yang well-known company gitu ya. Terus untuk tipsnya pemula juga secara simpel aja, mungkin teman-teman juga pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi portfolio. Karena kalau misalnya teman-teman hanya fokus ke dalam misalnya let's say ke satu sektor aja, misalnya teman-teman emang oke, saya pahamnya cuma sektor perbankan, isinya satu portfolio investasi itu perbankan semua. Nanti ketika sektornya itu koreksi, ketika sektornya itu merah gitu, yang ada portfolio teman-teman merah semua gitu. Jadi tetap lakukan diversifikasi. Kalau memang misalnya sudah punya perbankan, ya teman-teman boleh tengok emiten di sektor lain gitu. Boleh mungkin misal let's say sektor transportasi, sektor energi gitu ya, komoditas. Komoditas kan sekarang lagi naik nih teman-teman. Tapi tetap cari komoditas yang memang teman-teman tahu kegiatan bisnis utamanya itu apa gitu. Karena banyak banget ini emiten-emiten energi ya Pak ya gitu. Nah, untuk pemula juga mungkin tipsnya jangan ikut-ikutan sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendengar satu nama emiten gitu, entah dari tokoh masyarakat yang dibilang itu kompeten gitu ya di bidangnya gitu ya, tapi tetap teman-teman do your own research lah. Jadi teman-teman tetap lakukan analisa, jangan investasi hanya karena ikut-ikutan. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman udah memulai investasi secara ikut-ikutan, nanti kedepannya teman-teman kesulitan juga menentukan tujuan dan targetnya gitu. Oke, kalau misalnya saham yang teman-teman pilih karena ikut-ikutan itu naik, oke nih misalnya cuan gitu. Tapi teman-teman juga akan bingung, oke saya profit taking di level berapa nih gitu. Nanti karena kebingungan itu yang ada teman-teman kehilangan momentum dari profit taking itu gitu kan. Jadi teman-teman nggak tahu tujuannya, nggak tahu targetnya gitu. Jadi jangan investasi hanya karena ikut-ikutan. Paling itu sih, Pak Aldi. Baik, luar biasa ya. Jadi jangan ikut-ikutan karena banyak sekali nih influencer-influencer ya. Jadi kita harus bertanggung jawab pada setiap keputusan yang investasi yang kita lakukan. Baik, terima kasih Mbak Cesti ya. Itu adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi hari ini. Saya memohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Mungkin di lain waktu nih kita bisa undang kembali Mbak Cesti untuk bergabung bersama BI Kaltim ya untuk kolaborasi kembali. Baik, saya yakin diskusi ini sangat bermanfaat. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Silakan Mbak Cesti. Oke, dari awal saya lupa menyampaikan disclaimer on, Pak. Tadi saya udah menyebutkan banyak sekali nama emiten, tapi sekali lagi ya teman-teman ya, ini disclaimer on. Ini tetap teman-teman mungkin tadi yang emiten-emiten saya sebutkan itu boleh dijadikan suatu bahan pertimbangan ya, atau mungkin dijadikan saham di dalam watchlist-nya gitu. Tapi lagi-lagi ini disclaimer on. Semua keuntungan, kerugian itu ditanggung oleh teman-teman masing-masing. Nah, kalau closing statement dari saya paling kita ini sebagai pelaku pasar harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik ya Pak, karena pasar saham itu kan bergerak itu sangat sensitif sekali, merespon segala macam faktor yang ada gitu ya, baik eksternal, baik internal.
dari kinerja bisnis emiten sendiri sampai ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi negara lain gitu ya. Jadi teman-teman sebagai seorang pelaku pasar sebaiknya punya kemampuan adaptasi yang baik gitu. Teman-teman juga harus secara bijak gitu untuk melakukan investasi di instrumen yang high risk sekali seperti saham ini. Jangan investasi hanya karena ikut-ikutan, jangan lupa juga untuk melakukan diversifikasi portfolio ya teman-teman ya, across the sector atau across the instrumen investasi gitu. Toh di Ajaib juga nggak cuma saham nih teman-teman, kan juga ada reksadana gitu. Jadi boleh nih setengahnya mungkin dialokasikan ke reksadana gitu. Jadi paling itu sih Pak. Baik, luar biasa.